Siapa yang tidak tahu Terelie? Penulis kelahiran 21 Mei tahun 1979 dengan nama asli Darwis ini telah meraih keberhasilan dan kesuksesan besar di dunia literasi di Indonesia. Hobinya menulis cerita telah menghasilkan banyak sekali karya-karya yang luar biasa. Di antara karya tersebut, yakni novel yang telah diterbitkan, di antaranya yang berjudul Hafalan Sholat Delisa pada tahun 2005 yang sudah diangkat menjadi film, kemudian Bidadari-Bidadari Surga pada tahun 2008, dilanjut dengan novel trilogi berjudul Bumi, Bulan, dan Matahari pada tahun 2014. Novel karya Terelie laku keras di Jabodetabek. Meski telah menghentikan penerbitan bukunya pada tahun 2017 dikarenakan persoalan pajak royalti penulis di Indonesia yang dinilai tidak adil dan merugikan penulis, novel karyanya masih banyak sekali dijumpai di seluruh toko buku di Indonesia. Salah satu novel terbitan Terelie adalah novel yang berjudul Hujan. Novel ini pertama kali terbit pada Januari 2016 dan mencapai cetakan ke-26 pada tahun 2017. Novel ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama dengan cover desain dari Orka Kreatif. Novel Hujan merupakan novel dengan isi 320 halaman dan bergenre science fiction dan roman kontemporer. Novel ini berlatar waktu masa depan, yakni pada tahun 2050. Hal ini membuat pembacanya harus memiliki imajinasi yang kuat yang disesuaikan dengan latar waktu tersebut, di mana suasana, gaya hidup, dan teknologinya pasti berbeda jauh dengan masa kini. Menceritakan tentang Lail, gadis yang ingin memodifikasi ingatannya di ruangan 4x4 meter persegi bersama Elijah, seorang paramedis senior sebagai fasilitator terapi saraf. Lail bercerita bahwa saat berumur 13 tahun, ia harus kehilangan ayah dan ibunya, dan ironisnya peristiwa ini terjadi saat hujan, suasana favoritnya. Takdir mempertemukan Lail dengan Esok, laki-laki berusia 15 tahun yang memiliki kecerdasan luar biasa. Diceritakan Lail dan Esok pertama kali berjumpa saat bencana itu. Peristiwa bencana alam maha dahsyat yang dikemas dengan sangat mengagumkan, di mana bencana ini membuat manusia tidak berdaya, bahkan dengan kecanggihan teknologi yang mereka ciptakan sekalipun. Bencana yang diceritakan dalam novel ini nampak tidak terlalu mungkin. Sulit dibayangkan bagaimana gempa bumi dengan kekuatan 10 skala Richter dan tsunami dengan ketinggian gelombang mencapai 40 meter. Jika bencana di Aceh pada 2004 saja sangat mengerikan dan dampaknya sangat luas sekali. Novel yang berisi 32 bab dengan satu bab epilog ini diawali dengan peristiwa Lail yang ingin menghapus dan memodifikasi ingatannya. Novel ini memang hadir dengan latar waktu masa depan dengan teknologi yang luar biasa canggih. Untuk dapat melakukan hal tersebut, yakni memodifikasi atau menghapus beberapa ingatan, ada sebuah prosedur yang mengharuskan pasien harus menceritakan kembali kisah hidupnya. Setelah itu, alat pemindai saraf otak akan memindai kenangan tersebut dan mulai memunculkan benang-benang berwarna merah, kuning, dan biru di layar tablet yang menunjukkan bahwa memori gadis tersebut aktif dan valid. Peristiwa menghapus beberapa ingatan dengan bantuan tablet dan mesin-mesin canggih ini sungguh tidak masuk akal, karena bagaimana mungkin manusia bisa kehilangan ingatannya hanya dengan bantuan mesin yang menganalisis cerita dan menggolongkannya pada beberapa bagian, yakni benang merah dan biru. Apabila benangnya merah, maka ingatannya akan dihapus, sedangkan jika benangnya biru, maka kenangan tersebut akan tetap dan tidak akan hilang. Ini sungguh tidak masuk akal dibayangkan. Pada bagian konflik cerita, diceritakan bahwa awan telah menghilang dari muka bumi, tidak akan datang hujan, musim panas ekstrim akan segera menyambut hangat penduduk bumi dan menjadi tanda dari awal kepunahan umat manusia. Hal ini terdengar seperti akan terjadi kiamat. Sungguh tidak dapat dibayangkan bila kejadian seperti ini benar-benar terjadi di dunia. Bagaimana manusia akan panik dan tidak akan ada jalan lagi selain menghadapi suasana tersebut. Pada peristiwa itu, ilmuwan kemudian mencari jalan keluarnya. Disinilah ditunjukkan teknologi di luar nalar lainnya, yakni adanya pesawat antariksa yang mampu menampung 10.000 penduduk bumi. Bagaimana bisa ada pesawat yang mampu menampung 10.000 penduduk
dan pesawat ini akan mengorbit sejauh 100 hingga 200 km dari bumi, jauh di atas lapisan stratosfer, dan manusia harus bertahan hidup di dalamnya sampai kondisi bumi kembali pulih. Bagaimana bisa manusia 10.000 penduduk mengorbit di atas lapisan stratosfer di dalam sebuah pesawat, menunggu hingga kondisi bumi pulih? Sangat tidak masuk akal. Secara garis besar isinya, pembaca diajak berimajinasi mengenai hal-hal yang mungkin ada pada waktu mendatang, seperti teknologi penghapus ingatan, teknologi mobil terbang, teknologi peranti digital seperti jam tangan yang ditanam di lengan sebagai alat komunikasi, serta alat pembayaran pengganti uang tunai. Hal-hal seperti ini yang menjadikan pembaca agak sulit membayangkan atau mengimajinasikan teknologi tersebut, dikarenakan dipastikan pembaca belum pernah melihat secara langsung, apalagi merasakan wujud nyata dari teknologi tersebut, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri untuk memahami pernyataan yang dituliskan oleh penulis. Novel ini memiliki topik dan tema yang unik, dibungkus dengan bahasa yang ringan dan sederhana sehingga mudah dipahami. Akan tetapi ada beberapa bagian dari ceritanya yang terkesan dipercepat sehingga membuat alurnya sulit diterka oleh pembaca dan membuat pembaca semakin penasaran. Novel ini menyajikan berbagai teknologi canggih yang membuat pembaca semakin penasaran dan membayangkan bagaimanakah bentuk aslinya, seperti anting-anting yang memiliki fungsi sebagai pemandu online, kemudian kendaraan dengan tanpa sopir, dan alat komunikasi yang ditanam di tangan, dan masih banyak lagi. Segala benda yang ada di novel ini seolah nyata dan terkesan akan ada kehidupan ke depannya. Ada beberapa bagian di mana penulis mengilustrasikan karakter Lail menjadi kurang kuat. Lail nampak seperti gadis lemah, pencemburu, mudah menangis, dan tidak memiliki inisiatif. Dapat dikatakan bahwa Lail tidak ada artinya jika tidak ada sosok Maryam. Padahal Lail adalah tokoh utama, sebaiknya divisualisasikan sebagai sosok inisiator, bukan pengikut. Penulis masih menyebutkan bahwa seterkemuka dan secanggih apapun suatu teknologi, tidak akan ada yang dapat mengalahkan kekuasaan dari Tuhan. Hal tersebut bisa dikatakan bertentangan dengan persoalan yang telah disinggung sebelumnya. Terbukti bahwa novel ini tidak ada kegiatan yang menyinggung dengan keagamaan seperti ibadah atau berdoa. Kurang lebih sekian kritik dari saya. Terima kasih.